Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan seperti janji saya akan membuatkan bonus reading untuk kalian yang Virgo. Dan sesuai dengan salah satu permintaan, kalau nggak salah 2 atau 3 ya yang minta tentang keuangan, karir, dan bisnis. Dan inilah bonus reading untuk kalian yang Virgo. Hai sesama Virgo, tentang keuangan, karir, dan bisnis kalian. Timeless ya, jadi yang lihat ini ya bisa sudah terjadi, bisa akan terjadi, atau sedang terjadi, atau tidak resonate sama sekali, bisa juga. Karena kalau resonate semua lucu aja gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan kalian tentang kapan saya dapat jodoh, kapan saya dapat kerjaan, itu tidak bisa saya jawab secara general. Ya, kalau mau personal silahkan personal. Tapi nggak bisa kalian WA terus cerita panjang lebar terus saya suruh kasih solusi. It's not the way ya, bukan begitu caranya. Caranya adalah minta jadwal personal reading, kemudian ya tentu saja ada fee-nya. Bukan apa-apa, saya pernah menggratiskan personal reading, tapi kenyataannya yang datang tuh yang aneh-aneh aja dan pertanyaannya juga yang nggak masuk akal. Jadi nggak mau saya sama yang seperti itu. Akhirnya saya putuskan ada biayanya dan itu orang itu harus terhubung dengan saya baru bisa. Kalau nggak bakalan personal reading sama saya gitu, karena memang hanya orang yang bisa terhubung dengan saya aja yang pada akhirnya personal reading, karena segala sesuatu yang personal buat saya memang benar-benar personal, benar-benar pribadi. Oke. Baik, ini kartu-kartunya sudah terbuka. Saya lihat dulu dari ujung sampai ujung. Dimulai dengan King of Pentacles yang terbalik dan berakhir dengan King of Wands yang juga terbalik. Baiklah, apa yang terjadi dengan keuangan kalian yang jungkir balik? Wow, Virgo. Baik, King of Pentacles dalam posisi terbalik. So, keuangan lagi kurang kondusif ya, my dear. Kurang kondusif sudah dari kemarin-kemarin. Ini yang di atas tuh yang kemarin-kemarin ya, kurang kondusif. Kemudian mungkin keuangan juga jungkir balik, karir juga lagi jungkir balik, berurusan dengan atasan mungkin, atau orang yang punya otoritas di bisnis atau di pekerjaannya. Dan itu ya membuat gangguan-gangguan dalam karir kalian atau keuangan kalian. Kemudian ya saya harus bilang satu-satu ya, itu tadi King of Pentacles-nya terbalik, padahal itu adalah energinya tanah, energi kita Virgo. The Hierophant, jadi memang berurusan dengan higher authority, bisa dengan bos-bos, bisa dengan yang punya uang, owner, bisa juga yang memang menentukan karir kalian. Bisa juga karena kalian lupa mengandalkan kekuatan yang maha. Siapa? Yang punya kuasa, yang punya dunia, yang punya kita. Oke, so the Hierophant itu bicara tentang kita harus tunduk kepada higher authority. Ya, mungkin atasan kalian begitulah orangnya, atau ada kan yang bilang atasan saya tuh seperti itu. Sebenarnya saya tidak setuju dengan dia, tapi dia selalu menghalangi langkah saya dan lain sebagainya. Ya, pinter-pinternya kalian aja ya berurusan dengan atasan. Ini yang kemarin-kemarin terjadi ya, yang udah terjadi, yang row yang atas, deretan yang atas tuh tentang hal-hal yang mungkin sudah terjadi kemarin-kemarin, masih berlangsung bisa juga.
Atau juga kalian nggak apa ya, nggak percaya bahwa emang ini garis takdirnya nih udah kayak gini gitu loh. Jadi pada akhirnya mempertanyakan semua itu gitu, kayak Tuhan kok kayak gini sih gitu kan. Ya pesannya tunduk aja sama higher authority ya. Bagaimanapun ini posisinya kita di sini nih, bukan yang ini. Ya, yang di bawah ini adalah posisinya si Virgo gitu. Mungkin banyak di antara kalian berpikir, ya gimana Mbak Lucy udah jadi keset melulu nih gitu kan, dipersalahkan melulu, di bidang keuangan juga gitu, pekerjaan kayak gitu, ya gimana ya. Sebenarnya yang paling susah memang berdealing atau berurusan dengan yang di atas kita gitu. Kalau mungkin yang sesama atau yang di bawah kita nggak terlalu susah, tapi kalau yang di atas memang agak-agak ya, memang rada-rada, bener gak sih? Memang agak sulit, tapi ya mau bagaimanapun ya kita harus tunduk sih sama yang di atas kita gitu loh, atasan atau owner atau apapun, plus sama yang punya dunia tentu saja. So yang sholatnya bolong-bolong, yang lupa ke gereja, yang lupa beribadah, coba balikin lagi deh ke semuanya itu gitu ya. Apapun agama dan kepercayaan kalian, monggo diteruskan gitu lah ya. Ada yang kemarin nanya, Mbak Lucy sebenarnya agamanya apa sih? Terus sama suaminya beda agama ya, begini begitu. Kalian nggak tahu kan agama saya apa, so nggak perlu diomong juga sih, karena personal, itu sangat-sangat personal ya. Buat saya kalau hubungan sama Tuhan itu bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan benar-benar kepercayaan kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan itu seperti apa. Agama itu ada tata caranya aja, nah itu yang harus diikuti gitu. Misalnya kalau yang Muslim harus sholat dan sholat, yang Kristen harus ke gereja dan ke gereja, atau mungkin Konghucu harus ke kelenteng dan ke kelenteng, Buddha juga seperti itu, Hindu juga seperti itu, atau apapun itu, caranya bisa beda-beda, tapi hubungan kalian yang harus dipererat dengan Sang Pencipta itu yang paling penting. Yang selanjutnya ini The Lovers. Ya, oke, bukan bacaan cinta tapi The Lovers-nya muncul, so saya nggak akan bilang ini soulmate. Ya, walaupun kalau di bacaan tarot The Lovers adalah soulmate, tapi yang ini nih sebenarnya bicara tentang apa? Bicara tentang fate, ya, atau bicara juga tentang takdir. Ini kan seperti Adam dan Hawa, bener nggak sih? Pasangan di Taman Eden atau whatever it is ceritanya yang kalian ketahui di pelajaran agama kalian, oke? Ini kan bicara tentang takdir, di mana Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya itu berpasangan. Tapi begitu juga dengan karir dan bisnis, itu jadi kayak soulmate kalian di dalam kehidupan kalian. Mau tidak mau, apa yang kalian lakukan dari kemarin sampai sekarang ini, ya ini ya udah, yang harus kalian lakukan itulah soulmate kalian dalam hal pekerjaan, karir dan bisnis. Siapapun kalian, apapun pekerjaan kalian, Virgo. Ya, atau mungkin passion kalian tuh di mana gitu. Ya itu aja yang diikutin. Contoh 2008 saya menjadi seorang pembaca tarot. Ya, ditunjukkanlah jalan menjadi pembaca tarot. 2 tahun kemudian saya buang karena saya bilang apaan sih? Ini bukan saya. Berarti 2010 kan, 2010 sampai 2020, 10 tahun kemudian itu kembali. Karena apa? Ya udah berjodoh lah dengan saya pekerjaan itu gitu. Dan saya anggap akhirnya ya tarot adalah part of my life, pekerjaan saya gitu. Di samping mungkin pekerjaan lain yang saya kerjakan, tapi tetap harus balik lagi ke situ. Nah begitu juga dengan kalian, the soulmate yang di sini, soulmate kalian ya pekerjaan kalian yang saat ini, tidak suka atau suka itu tergantung kalian, dan cuma kalian yang bisa mengatasi itu. Mau suka ke, mau nggak suka ke, itu bisa kalian atasi sendiri gitu.
dan keputusan kalian untuk melakukan itu. Oke, so soulmate dengan pekerjaan kalian. Dan ada Six of Pentacles yang terbalik. Ya, kemarin-kemarin memang banyak yang harus kalian berikan. Kalau sekarang mikirnya gini, mau memberi apa lagi? Nggak ada yang diberi. Nggak ada yang bisa diberi gitu ya, pikirannya gitu. Oke. Ya, sebenarnya soal memberi itu bisa apa aja sih. Ya, dan saya percaya kalau kita memberi dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, apapun yang kita kasih itu balik lagi loh ke kita. Sekecil apapun yang kita beri itu kembali lagi ke kita. Dan itu dikembalikan kadang-kadang berlipat-lipat, bukan cuma sama gitu. Kayak kasih 100 dapat 100 gitu. Tapi bisa aja kasih 100 dapatnya 200, 300, 400. Jadi hal-hal yang memang di luar kendali kita itu bisa terjadi pada saat saya memberi. Kalau kemarin-kemarin kalian merasa sudah memberi dan sekarang mau stop memberi, ya dipikirin lagi ya. Menurut saya jangan stop untuk memberi. So, itu tentang karir. Keuangan sedang jungkir balik, karir sedang bermasalah dengan higher authority. Kemudian mau nggak mau ini harus dikerjain karena itu adalah soulmate dalam pekerjaan. Jadi berjodoh di pekerjaannya. Walaupun kemarin-kemarin terlalu banyak memberi. Memberi bukan cuma materi ya, tapi juga effort, pikiran, perasaan, semua yang kalian lakukan di dalam kehidupan pekerjaan kalian itu pemberian. Dan itu semua dicatat sama semesta dan dikembalikan lagi sama semesta kepada kita. Oke? Lanjut dengan Two of Cups yang terbalik. Yang recent, yang sekarang sedang berlangsung adalah tidak adanya komitmen di dalam pekerjaan. Entah kalian yang tidak berkomitmen dengan pekerjaan, entah pekerjaan itu sendiri yang terlihat seperti kok nyebelin banget sih, kok kayak nggak ada komitmen sih di pekerjaan ini. Mungkin kalian yang Virgo berkomitmen tapi orang lain tidak, tapi ujung-ujungnya kalian yang disalahin. Nyebelin ya Virgo, ya emang. Banyak kali kita sering terjebak di permasalahan yang kayak gitu. Perasaan kita udah melakukannya dengan benar, orang lain tidak melakukannya seperti yang sesuai standar, tapi begitu kejadian ada sesuatu hal yang terjadi, yang disalahin siapa? Virgo. Ngerasa nggak sih? Kalau saya iya ngerasa. Beberapa kali saya bekerja itu seringkali seperti itu. Komitmennya nggak ada. Bukan kitanya Virgo yang nggak mau komitmen, tapi orang lain yang tidak berkomitmen. Ujung-ujungnya kalau terjadi sesuatu hal, kitalah yang kena salah. Virgo lah yang disalahkan. Ya, it happened to me. Saya nggak tahu di kalian yang Virgo seperti apa, tapi itu terjadi. Dan di bacaan yang ini juga terjadi seperti itu. So, kalau ini resonate buat kalian, so what? Harus bagaimana? Ini pekerjaan yang menjadi soulmate kalian, yang memang harus kalian, yang menjadi fate kalian, yang menjadi bagian dari takdir perjalanan hidup kalian. Terus mau ngapain Virgo? Mau cuekin itu, mau tinggalin itu? Perlu dipikirin lagi ya kelanjutannya, karena secara emosi saya mungkin karena saya ada Leo-nya ya, ada Capricorn-nya, secara emosi saya seringkali memutuskan untuk berhenti atau keluar dari pekerjaan just like that. Seperti yang terjadi pada saat ini. Saya meninggalkan pekerjaan saya di Timika just like that hanya karena hal-hal yang sebenarnya sudah saya tahu sejak lama, tapi saya pendam dan saya hold sekian lama. Dan pada akhirnya ketika saya memutuskan untuk pergi, memutuskan semua komitmen saya dalam pekerjaan saya, dan akhirnya ya yang susah saya juga sih. So, untuk kalian yang ingin memutuskan berhenti dari pekerjaan kalian yang sekarang ya, berhenti untuk berkomitmen, pikirin lagi ya, nanti ujung-ujungnya menyulitkan kalian atau enggak gitu. Karena kan gimana ya, mau bergantung sama orang lain juga nggak bisa kan Virgo. Tahu sendiri Virgo mandiri sekali ya, sangat mandiri dan bisa diandalkan. Terus kita mau mengandalkan orang lain susah, standarnya nggak sama dengan kita, bener nggak Virgo? Standarnya nggak sama dengan standar si Virgo. Oke. Kemudian ada Seven of Wands ya. Ada ya
berseteru dengan sekeliling nih, dengan coworker, teman kerja, atau yang bersama kalian gitu, atau partner bisnis, atau iya itu berseteru dengan mereka. Dan ini berseteru dengan beberapa pihak ya, yang memang membuat jalan kalian jadi sulit. Kalau itu terjadi pada saya ya, sebagai partner berbisnis, itu terjadi beberapa ya argumentasi gitulah ya. Tapi juga peperangan kepada diri sendiri. Jadi nggak cuma sama orang lain, tapi perangnya sama diri sendiri, dalam arti ini mau dilanjutin atau enggak nih, karir ini atau bisnis ini atau usaha ini, apakah ini nantinya akan jadi cuan yang bagus untuk kedepannya, apakah bisa kita keep kedepannya. Ya, kartu selanjutnya sih bilang oke-oke aja, oke. Karena kartu selanjutnya ada Four of Pentacles. Kalian bisa pegang ini sebagai bagian dari memang buat kalian gitu, bagian dari hidup kalian, hidup pekerjaan kalian gitu ya. Mau kalian tadi kan pengen pindah, atau bahkan udah memutuskan untuk pindah kayak saya gitu ya. Pindah kota, pindah kerjaan, pindah dalam segala hal. Oke, tapi apakah ada yang menjanjikan? Ya keep aja sih apa yang kalian punya sekarang, itu aja yang di keep, itu aja yang kalian kembangkan dulu. Apapun yang bisa kalian lakukan ya lakukan. Kayak saya ya bikin konten, ya bikin bacaan Virgo, ya bikin, sudah itu saja yang bisa dilakukan gitu. Soal menghasilkan atau tidak itu soal nanti. Karena rezeki dan lain sebagainya udah ada yang ngatur kok, udah ada Tuhan yang ngatur. So ya pegang aja apa yang memang perlu kalian pegang, keahlian kalian, apa pekerjaan kalian, bisnis kalian, atau apapun itu. Pun kalau kalian sudah memutuskan untuk meninggalkannya, habis meninggalkan kan nggak mungkin diam aja nggak berbuat apa-apa. Dan yang harus kalian lakukan adalah ya udah pegang aja apa yang bisa kalian pegang gitu loh Virgo. Oke, ada the strength yang terbalik. Ada ketakutan di dalam diri kalian, worry, khawatir tentang pekerjaan dan karir dan bisnis kalian dan keuangan kalian gitu ya. Ya memang karena hal-hal itu, hal yang terjadi selama ini kurang baik, jadi ya memang khawatir itu nggak salah sih. Ya udah mau diapain lagi, ya perlu sih khawatir juga, worry juga. Tapi ya pesannya sih, apakah kekhawatiran dan ketakutan itu akan menyelesaikan masalah? Ya, apakah kalau kalian takut, kalian terus akhirnya apa ya? Kayak mau berhenti kerja takut, mau usaha takut, mau begini takut. Apa itu akan membuat kalian akhirnya mendapatkan apa yang kalian inginkan? Kan enggak. Jadi ya sebenarnya worry, takut, khawatir itu bukannya nggak perlu ya, perlu juga sih. Tapi gimana ya? Gimana kita bisa maintain aja sehingga hal itu tidak mempengaruhi hidup kita gitu loh. Worry boleh, khawatir boleh, tapi nggak usah sampai segitunya terus akhirnya kita jadi terbebani dengan hal tersebut ya. Oke, in the near future apa yang terjadi? In the near future ada Knight of Cups. Oke, ada hal-hal baik yang datang ke dalam kehidupan profesional kalian. Ada hal-hal yang bisa kalian jadikan akhirnya mungkin pegangan hidup atau diteruskan sebagai karir atau apapun juga. Karena Knight of Cups bicara tentang passion, bicara tentang apa ya, kesempatan yang bagus, hal-hal yang datang kepada kalian tuh memang yang bagus-bagus, karena ini juga posisinya kan positif ya, tidak terbalik. Jadi hal-hal apa yang datang kepada kalian menyangkut pekerjaan, karir, dan bisnis adalah hal-hal yang merupakan passion kalian, yang merupakan
sesuatu yang memang kalian suka gitu. Kalau tadi kalian dibilang berjodoh dengan pekerjaan, ya mungkin yang seperti itu yang akan datang kepada kalian gitu. Hal-hal yang kalian suka. Katanya kan kalau bekerja dengan pekerjaan yang memang kalian sukai, itu jadi kayak nggak kelihatan bekerja gitu. Jadi nggak seperti bekerja gitu, karena melakukannya dengan sepenuh hati. Nah itu yang akan datang di dalam kehidupan profesional kalian ya, tentang bisnis, karir, dan keuangan. Oke, apalagi Three of Cups yang terbalik lagi-lagi, karena ini berada di bawah Seven of Wands. Ini juga terbalik lagi-lagi. Kalian dihadapkan pada orang-orang sekitar yang tidak sepaham dengan kalian, tidak seia sekata dengan kalian, atau mungkin tidak support kalian. Kalian berada di pihak yang tidak disupport oleh sekeliling kalian. Mungkin kumpulan kalian, sahabat-sahabat kalian, dan mereka mempertanyakan, kok Virgo begitu sih, bego amat gitu. Ya Virgo ya, aduh. Saya sering juga sih digituin ya, teman-teman saya tidak mengerti perubahan yang saya ambil, keputusan yang saya ambil. Kalian juga seperti itu, mungkin kalian ingin berubah pikiran, berubah pekerjaan, berubah bisnis. Kumpulan kalian tidak mengerti sama kalian, jadi mereka tidak celebrate itu bersama kalian, tidak support kalian. Ya udahlah Virgo, apapun keputusan kalian tuh tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Ada banyak hal yang tidak kalian mengerti, yang tidak bisa kalian atasi, itu karena memang ya berbeda pandangan, berbeda pendapat gitu ya, satu sama lain. Mereka nggak ngerti kalian, kalian juga bisa nggak ngerti mereka ya. So apa yang terjadi kemudian adalah ya susah juga lah bagi kalian untuk selalu menyenangkan orang lain, pastinya susah, nggak mungkin juga seperti itu selalu, ya kan? Ya udah nggak apa-apa, biarin aja, nggak support, mau diapain. Ada Ace of Wands dalam posisi yang bagus, so sooner, secepatnya kalian akan mendapatkan your power back ya, kekuatan kalian kembali, kemudian apa yang terlepas dari kalian tadi, kan banyak ya yang di depan tadi tuh kartunya kan bilang juga ada yang terhilang, terlepas, itu bisa kembali apa tidak bisa. So sooner, secepatnya itu akan kembali kepada kalian Virgo. So bisa dalam waktu dekat atau nggak dalam waktu dekat banget sih, tapi next month bisa lah, next month ya kembali kok, powernya kembali. Tapi kayaknya kalau bulan-bulan November ini kayaknya masih abu-abu ya, masih belum. Tapi soon ya, bulan depan, masih agak di depan ini, masih agak jauh gitu. Ada perjalanan yang harus dilalui dulu soalnya Virgo. Aduh, ini coba kita buka nanti kartu yang lain ya, siapa tahu masih ada karma ketinggalan nih yang belum selesai nih Virgo, karena ada King of Wands-nya dan itu terbalik ya. Posisi dimana yang kalian inginkan, King of Pentacles dan King of Wands ini masih terbalik. So memang dalam waktu nggak lama itu akan balik ke kalian. You will take your power back. Kalian akan mendapatkan kekuatan kalian kembali, posisi kalian kembali. Permasalahannya nggak besok atau nggak minggu depan, nggak dalam waktu dekat, tapi ada waktu tertentu yang harus kalian lalui dulu perjalanannya, baru itu akan terjadi gitu ya. Agak-agak sih memang agak-agak ngeselin untuk ditunggu ya Virgo ya, astaga. Oke, saya buka ini aja lah, apa ya, buka lagi apa ya, coba kita buka lagi apa lagi sih yang perlu diketahui oleh Virgo tentang karir. Karir, bisnis, dan keuangan. Wih, the devilnya terbalik.
terbalik-balik semua. Queen-nya terbalik. Iya. Yang nggak terbalik cuma Two of Wand. Gini deh, kalau kalian bisa bekerja sama at least sama satu orang aja, diajak kerja sama, atau ada satu orang aja yang mau bantu kalian, nggak usah banyak-banyak deh Virgo, satu aja yang mau support. Tadi kan dibilang nggak ada yang support ya, lingkungan kalian nggak ada yang support, tapi masa satu orang aja nggak bisa sih Virgo? Segitu loner kah Virgo? Yo, saya sendiri loner banget lonernya, bertahun-tahun loner. Baru setahun belakangan ini enggak loner, mulai punya partner kan, partner hidup, partner kerja, partner bisnis jadi satu gitu kan, dan mulai ngerasa ya lumayan menyenangkan juga ternyata berpartner setelah segitu lama sendiri gitu. Oke, so di bacaan yang ini Virgo tentang karir, bisnis dan keuangan, at least setidaknya kalian punya satu orang aja yang bisa kalian percaya, terus kerja sama dia, dan yang lain-lain ngikutin deh. Satu orang aja Virgo. Oke, untuk kali ini turunkan ego. Saya nggak bilang turunkan standar, soalnya gini, Virgo tuh sangat perfeksionis kan, perfeksionis orangnya kan, jadi apa-apa semuanya tuh jadi pengen perfect gitu. Nah kan perfectnya kalian sama perfectnya orang yang menjadi partner kalian kan nggak sama, so bisa nggak ambil jalan tengahnya ya? Mungkin turunkan ego aja deh, standar disamakan bolehlah, atau diikuti sedikit standarnya dia, tapi egonya yang diturunin. Oke? Ada ini The Devil yang terbalik, so nggak perlu deh mengedepankan keinginan kalian yang ingin serba oke, serba perfect misalnya gitu. Cuma percaya aja memang nobody's perfect gitu kan, nggak ada orang yang sempurna. So kalau kalian bisa menemukan orang yang bisa berpartner dengan kalian, dan kalian bisa bekerja sama dengan orang itu dengan menurunkan ego ya, the devilnya jangan dimunculkan, coba diredam. Dibalik nih ya, terbalik, jadi turunkan ego, ya itulah, mungkin itu sebabnya Virgo suka dibilang jahat atau gimana lah ya, hanya karena kita punya standar sendiri ya kan. Coba itu agak diredam supaya bisa bekerja sama, karena kalian kali ini membutuhkan at least satu orang yang mendukung kalian, satu aja Virgo, satu aja. Oke? Yang selanjutnya ada Queen of Salice atau Queen of Cups dan Queen of Pentacles yang masing-masing terbalik sih. So tadi king-kingnya juga pada datang ya, ada King of Pentacles, ada King of Wands juga pada terbalik. Queennya juga terbalik. Ini berarti memang kalian tidak menemukan partner yang tepat nih untuk bekerja sama di bidang pekerjaan, karir dan bisnis kalian. So perlu digarisbawahi pesannya. Oke? Berpartner lah at least dengan satu orang yang tepat, turunkan ego. Ya, mudah-mudahan itu resonate sih buat kalian. Dan buat saya juga. Kan kita sama-sama Virgo. Oke, Virgo, silakan ajukan pertanyaan yang sesuai dengan pekerjaan, karir dan bisnis, dan saya akan bisa jawab dengan ya atau tidak dengan kartu tarot saya. Oke, kita lihat jawabannya apa. Satu aja yang berhubungan dengan kehidupan pekerjaan kalian. Oke. Wow, yang itu enggak lah ya, banyak kan. Saya rasa yang ini sudah cukup. Apakah bisa dilakukan atau bisa? Jawabannya iya atau tidak. Wow. Oh, menyenangkan. Kalau kartu The Sun yang keluar, dan it's absolute yes. Tapi kartu yang lainnya juga yes jawabannya. Nggak ada kartu no satupun loh. Yes semua nih. Dan ini earth semua, giling. Bener loh.
nih ya, Page of Earth nih energi kita semua nih. Page of Earth, Two of Earth, Eight of Earth. Terus yang 3 lainnya adalah Major Arcana. Ada Chariot, movement menuju kesuksesan. Yes, jawabannya yes. Kalian tahu nggak? Saya juga mengajukan satu pertanyaan tadi, pertanyaan pribadi saya. Kalau jawabannya yes, yay, saya juga ikut senang. Ada The Hangman, tertunda, memang tertunda. Bisa, tapi tertunda. Iya, oke. Tapi bisa. Absolute yes. The Sun. Oke. Baiklah, Virgo, apalagi yang perlu kalian tahu? Mungkin dari blessing dari angel kali ya, apa sih support dari angel kali ya, kita buka aja. Karena saya orang yang percaya dengan guardian angel atau penjaga malaikat pelindung gitulah ya. Kalau saya percaya, kalian nggak percaya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kalau saya percaya dan saya tahu siapa yang menjadi guardian angel saya dan bisa komunikasi juga. Kenapa saya bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan saya tidak mau melihat, tidak mau. Oh ya, satu life purpose, coba kita pengen tahu life purpose-nya Virgo harusnya difokuskan kemana. Oke. Trust. Oke. Life purpose kalian adalah trust, kepercayaan. Trust your feeling and dream. Percaya dengan feeling dan perasaan dan dream, mimpi-mimpi kalian. To guide your career path. Oke, percaya dengan mimpi kalian. Apapun yang menjadi mimpi kalian demi masa depan kalian, karir kalian ditentukan oleh itu. Bagus banget karena walaupun ini life purpose tapi gambarnya juga angel loh. Oke. So, I'm so happy. Ada Archangel Uriel, your emotion are healing, emosinya akan healing, which enable you to open the greater love, dan akan membuka jalan untuk cinta yang besar. Ini bukan tentang percintaan romans ya, tapi tentang pekerjaan, karir, dan bisnis. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. So banyak hal yang emosional yang ada di dalam kita, di dalam Virgo yang mempengaruhi karir, bisnis, dan keuangan. Itu yang harus dirilis, itu yang harus dilepas. Dan Archangel Uriel bilang dia akan membantu. So Archangel akan membantu, malaikat pelindung akan membantu. Percaya atau tidak, it's okay. Yang penting kalian percaya bahwa Tuhan memberikan guidance kalian dalam kehidupan kalian. Bisa berupa malaikat pelindung, bisa berupa apa saja. Kemudian ada relationship harmony. Ini relationship bukan pacar-pacaran gitu ya, atau hubungan cewek cowok, tapi relationship di dalam pekerjaan dan karir dan bisnis kalian ya. Archangel Raquel bilang we angels are opening the heart of everyone involved. Argument and conflict are being resolved now. Jadi para malaikat pelindung ini bilang mereka akan membuat hal yang Virgo lagi alami ini menjadi lebih harmonis, dan segala argumen dan konflik yang ada itu, yang tadi kita ngomongin tentang itu juga ya, argumen dan konflik akan selesai. Yeay, keren bener. Saya senang kalau begitu. Ada Earth Angel, dan ini angelnya kita, karena kita Earth kan, kita tanah kan, Virgo itu tanah. Jadi Earth Angel juga akan memberikan perlindungan pada kita. So ini memang bacaannya Virgo banget ya, karena si Earth Angel adalah dari elemen tanah atau bumi ya, sama aja. Oke, sekian aja bacaannya Virgo. Ternyata bonusnya panjang, saya pikir bakalan pendek. Saya terlalu banyak ngomong ya. Gak apa-apa ya, seneng-seneng aja kan. Oke, makasih banget atas support kalian. Dan sesuai janji saya akan membuat 2 kali lagi bonus di minggu depan untuk kalian. So stay tune aja, tonton aja terus. Kira-kira ada yang bisa diambil atau tidak, it's terserah, karena yang nonton banyak, saya nggak tahu lah ya. Pokoknya semoga kalian tetap berbahagia, tetap sehat, tetap selalu senyum, happy-happy aja dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Itu doa saya. Tuhan memberkati kita semua ya. Salam light angel and love, and bye.